Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Di video kali ini, Sobat Bima akan ditemani oleh aku, Kak Usman. Kita akan membahas soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum untuk UTBK SNBT. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Let's go! Sobat Bima, kita mulai pembahasannya dari soal yang pertama. Soalnya adalah, ide pokok paragraf tersebut adalah, nah, dalam setiap paragraf, Sobat Bima harus pahami bahwa paragraf tersebut terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas atau pendukung. Di dalam kalimat utama berisi mengenai ide pokok atau gagasan utama. Nah, ide pokok dan gagasan utama ini bersifat umum. Lalu, ide pokok dan atau gagasan utama akan dijelaskan pada kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas atau kalimat pendukung ini bersifat spesifik. Di dalam PPU, biasanya kalimat utama akan terdapat pada bagian awal atau kalimat pertama pada suatu paragraf. Jadi susunannya adalah kalimat utama dan dilanjutkan oleh beberapa kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Misalnya, satu paragraf terdiri dari 5 kalimat. Kalimat pertama biasanya adalah kalimat utama, lalu dijelaskan pada kalimat penjelas dan kalimat pendukung yang berjumlah 4 kalimat setelahnya. Nah, kita lihat pada paragraf yang ditanyakan oleh soal. Di sini, kalimat utamanya adalah terdapat 3 jenis pembuluh, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Nah, itu adalah kalimat utama. Lalu, kalimat penjelas atau kalimat pendukungnya ada pada kalimat kedua, ya, yang menjelaskan mengenai definisi dari pembuluh arteri atau ciri dari pembuluh arteri. Lalu di kalimat ketiga, ini juga kalimat penjelas yang berisi mengenai fungsi dari pembuluh darah arteri. Dan juga dilanjutkan oleh kalimat keempat mengenai ciri dan karakter dari pembuluh darah, khususnya pada darahnya. Lalu di kalimat ke-5 ada penjelasan mengenai pembuluh darah vena. Begitu juga dengan karakteristiknya atau cirinya, yaitu pembuluh darah yang sempit. Dan kemudian ada keterangan lebih lanjut di kalimat ke-6 mengenai pembuluh darah vena, yaitu dindingnya tipis dan tidak elastis. Dan terakhir mengenai pembuluh darah kapiler di kalimat ke-7,
yang berisi mengenai pembuluh darah yang sangat kecil. Jadi, di sini menjelaskan mengenai pembuluh darah arteri berikut dengan fungsi dan karakternya, lalu pembuluh darah vena berikut dengan fungsi dan karakternya, dan terakhir mengenai pembuluh kapiler berikut dengan cirinya, yaitu pembuluh darah yang sangat kecil. Jadi, kalau kita kembali ke pertanyaan, ide pokok paragraf tersebut adalah jenis dari pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Nah, yang tepat pilihan jawabannya adalah yang A. Sementara pembuluh darah yang sangat kecil, bentuk dan tugas pembuluh darah, penyalur darah ke seluruh tubuh, dan pembuluh darah yang sempit itu merupakan hal yang spesifik. Sementara kalau ide pokok tadi adalah sesuatu yang umum, jadi kita pilih yang paling umum. Nah, ingat ya Sobat Bima, jawaban yang tepat adalah yang A, jenis pembuluh darah, hal yang paling umum dari paragraf tersebut. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasannya ke soal yang kedua. Soalnya adalah topik pada paragraf di atas adalah, sebelum kita menjawab soal ini, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan topik. Topik adalah inti pembahasan, berisi pokok pembicaraan atau gagasan pada suatu teks, narasi, atau artikel. Nah, dari pengertian ini berarti kita bisa simpulkan bahwa topik itu adalah sesuatu yang bersifat umum atau belum spesifik. Nah, kalau kita bandingkan antara tema, topik, dan judul, topik ini berada di tengah-tengah. Kalau kita bandingkan ke tema, topik akan lebih spesifik dari tema. Tema adalah sesuatu yang paling umum. Kalau dibandingkan ke judul, topik akan menjadi lebih umum dari judul. Sementara judul adalah sesuatu yang paling spesifik dibandingkan topik dan tema. Nah, sekarang kita kembali ke paragraf. Di sini kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama. Ini sebagai kalimat utama. Nah, biasanya di kalimat utama ini akan membicarakan mengenai inti atau pokok pembahasan, karena kalimat utama merupakan kalimat yang berisi gagasan utama atau ide pokok. Lalu akan dijelaskan lebih lanjut secara spesifik pada kalimat penjelas setelahnya. Ini seluruhnya adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu akan lebih spesifik. Nah, sekarang kita fokus pada kalimat utamanya. Di kalimat utama, penulis menjelaskan mengenai pandangan yang lebih utuh melihat suatu fenomena atau peristiwa sosial politik. Jadi, penulis hendak menjelaskan mengenai
pandangan sejarawan mengenai fenomena atau peristiwa sosial politik. Nah, itu adalah inti dari paragraf tersebut. Nah, sekarang kita tinggal cocokkan ke pilihan jawaban. Ya, di sini kalau kita lihat pandangan sejarawan dalam melihat suatu gejala, ya, adalah jawaban yang paling tepat. Ya, karena perbedaan pengamatan sejarawan dengan pengamatan umum, lalu cara sejarawan menganalisis masalah, lalu pembahasan buku karangan Wycliffe dan Wycliffe pembahasan masa awal pembentukan kesadaran Islam di Indonesia, itu adalah hal yang bersifat ya spesifik. Sementara pandangan sejarawan dalam melihat suatu gejala ini adalah hal yang umum dan perlu penjelasan lebih lanjut. Jadi sesuatu yang umum itu masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, sementara sesuatu yang spesifik adalah menjelaskan hal yang umum tersebut. Jadi untuk kita mengetahui topik dari suatu paragraf, kita bisa menggunakan metode yaitu melihat atau mencari kalimat utamanya. Dari situ kita bisa tahu mana dari inti atau pokok pembahasan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan ke soal yang ketiga. Soalnya adalah kalimat yang tepat untuk menyampaikan kembali seluruh isi paragraf di atas adalah, nah ini adalah bahasa lain dari simpulan. Ingat, simpulan merupakan kalimat yang menggambarkan keseluruhan isi teks. Jadi simpulan bukan hanya hasil akhir. Sehingga simpulan itu lebih tepat adalah menggambarkan keseluruhan isi teks. Nah, di sini kalau kita lihat ada kata yang muncul, yaitu tanpa batas. Pada kalimat pertama di dalam paragraf tersebut. Ya. Ini kita anggap sebagai kalimat utama. Lalu di kalimat terakhir adalah selamat menikmati Piala Dunia. Sebelum itu ada pernyataan dari Paus Yohanes Paulus II ya mengenai jauhi kekerasan dari sepak bola, cegah komersialisasi dan menjadi sarana persaudaraan dan perdamaian dunia. Ini kita anggap sebagai ya simpulan dari paragraf tersebut. Sehingga kalau kita lihat di pembahasan dalam paragraf ini, sepak bola bukan hanya permainan. Jadi sepak bola lebih dari sekedar permainan. Di dalam sepak bola terdapat keadaban publik. Lalu
Sepak bola juga mengajarkan upaya untuk menenun habitus baru untuk menyelimuti dunia yang dilanda kedinginan karena kurangnya solidaritas, religiositas, dan sportivitas. Jadi, sepak bola bukan sebatas permainan, tapi upaya menenun beberapa hal, yaitu solidaritas, religiositas, dan sportivitas. Lalu disimpulkan dengan keinginan atau harapan dari Paus Yohanes Paulus II agar sepak bola jauh dari kekerasan, jauh dari komersialisasi, jauh dari kekerasan, jauh dari komersialisasi, dan menjadi sarana persaudaraan. Jadi persaingan itu hanya selama 90 menit di lapangan. Selebihnya ada solidaritas dan sportivitas serta religiositas yang hendak dibawa oleh sepak bola. Nah, kembali ke pilihan jawaban, ya berarti kita cari gambaran dari keseluruhan isi teks yang berisi mengenai semangat untuk membangun solidaritas, bukan sebatas permainan saja, tetapi ada harapan yang hendak dibawa oleh sepak bola. Nah, di sini kalau kita lihat pilihan jawaban yang A hanya fokus pada habitus baru masyarakat. Lalu di pilihan jawaban yang B ini lebih spesifik karena ada persaudaraan perdamaian yang tidak sekedar sarana komersial. Ada harapan yang disematkan di kalimat tersebut. Jadi ini yang lebih tepat ketimbang jawaban yang A. Sementara yang C hanya fokus pada habitus baru. Dan yang D fokus pada slogannya saja. Serta yang E ini tidak sesuai karena hanya fokus pada hal kekerasan yang membayangi sepak bola Indonesia. Untuk itu jawaban yang tepat adalah yang B karena menggambarkan keseluruhan isi dari paragraf tersebut. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan di soal yang keempat. Soalnya adalah latar dalam cerita tersebut adalah, kalau kita berbicara latar, ada dua hal yang hendak dibahas, yaitu latar waktu dan latar tempat. Mengacu ke pilihan jawaban, kita akan fokus kepada latar tempat. Karena di pilihan jawaban hanya ada UKS, laboratorium, rumah sakit, PMI, dan ruang bedah. Itu adalah latar tempat. Nah, untuk bisa menentukan, kita lihat dari deskripsi atau penjelasan dari penulis. Nah, fokus kita ada pada kalimat penjelasnya. Jadi kita tidak fokus pada kalimat utama. Di sini kita lihat keterangan yang bisa kita dapatkan, yang pertama itu adalah ruangan putih bersih. Ini sebagai keterangan yang pertama. Lalu ada monitor dengan angka-angka yang dia tidak mengerti. Ini sebagai keterangan yang kedua, fokusnya pada monitor yang mengeluarkan bunyi-bunyi teratur juga. Lalu ada selang panjang dengan cairan bening yang mengalir dan bermuara ke pergelangan tangan satu sosok yang terbaring di ranjang. Berarti ada selang panjang, lalu ada sosok yang terbaring di ranjang. Ya,
Ini sebagai keterangan yang ketiga dan keterangan yang keempat. Jadi kita sudah mendapatkan 4 keterangan. Ruangan putih bersih, monitor dengan angka-angka, lalu selang panjang yang bisa kita bayangkan itu sebagai sebuah infus karena berisi cairan bening dan bermuara ke pergelangan tangan, lalu ada ranjang. Ya. Dari sini kita bisa lihat biasanya yang ada ruangan putih, lalu ada monitor dengan angka, ada infus dan ada ranjang itu adalah rumah sakit. Jadi bukan laboratorium karena tidak ada alat pengujian. Bukan juga UKS, ya, karena kalau UKS biasanya ruangannya lebih sempit. Dan biasanya tidak terdapat infus. Lalu kalau ruang PMI biasanya ada banyak darah karena identik dengan donor. Lalu kalau ruang bedah biasanya ada alat bedah, perawat, dan dokter yang standby di situ. Makanya kita lebih fokus kepada rumah sakit. Ruangan putih, ada monitor yang berisi angka-angka, lalu ada cairan infus, dan ada sebuah ranjang untuk berbaring. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, rumah sakit. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Ingat ya, kunci sukses pengetahuan dan pemahaman umum untuk UTBK SNBT adalah latihan soal yang rutin dan pemahaman konsep yang kuat. Kira-kira kita bahas apa lagi ya? Yuk tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih